Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini. Senang mau berbagi dengan firman Tuhan yang menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, dan menjadi senjata buat kita menghadapi hari-hari yang di sekeliling kita saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mendapatkan kuasa dari Tuhan. Bapa di sorga, betapa kami bersyukur karena Tuhan masih memberkati kami. Pada saat ini kami mengasingkan diri sejenak, mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu layakkan untuk berbicara, berkati juga kami yang mendengarkan, agar kami dipenuhi dengan kuasa dan penghiburan, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami memahami firman-Mu dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah sekali lagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pekabaran yang saya mau bawakan pada saat ini adalah Tuhan tahu keadaanmu dan engkau tidak sendirian. 120 tahun perjalanan yang cukup panjang. Satu keluarga yang tetap setia kepada Tuhan. Menghadapi cemoohan yang luar biasa. Setiap mereka bangun pagi dan mulai bekerja. Membangun satu bahtera yang Tuhan perintahkan. Orang lalu lalang memperhatikan mereka bekerja dengan ketidakpercayaan. Orang-orang ini bahkan menertawai, mengolok-olok, untuk apa? Dan waktu saya baca peristiwa itu, pengalaman itu, saya mengerti mengapa orang banyak yang lalu lalang melihat hamba Tuhan ini bekerja setiap hari diolok-olok. Mari kita membaca Alkitab kita. Senang sekali bila mana kita mendengarkan suara orang yang sedang membuka lembaran demi lembaran firman Allah ini. Karena di dalam lembaran-lembaran firman Allah ini, kita mendapatkan banyak hal yang bisa membuat kita kuat dan bersuka cita. Mari kita membaca Kejadian pasal 6. Sejarah awal kenapa Tuhan mendatangkan air bah. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sepertinya di sini ada dua kelompok manusia. Yang disebut anak-anak Allah dan yang disebut dengan anak-anak manusia. Kita tahu sejak awal penciptaan bahwa Tuhan sebenarnya merencanakan kebaikan, merencanakan kedamaian, merencanakan hidup yang panjang, sukacita yang tidak berkesudahan. Tetapi oleh karena pelanggaran nenek moyang kita yang pertama Adam dan Hawa,
semua rencana itu gagal. Manusia harus menderita. Dan efek yang paling besar adalah kejahatan muncul di atas dunia ini. Kakak kandung tega membunuh adik kandung sendiri. Belum ada siapa-siapa antara Kain dan Habel. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kejahatan itu pun semakin diwariskan. Menjadi dua kelompok manusia yang takut akan Tuhan dan yang tidak takut akan Tuhan. Anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Oleh karena kejahatan yang semakin bertambah-tambah. Itulah sebabnya tadi ayat yang ketiga, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Mengapa? Bila mana kita baca pasal 5 sebelumnya. Di sana dituliskan umur orang tua kita zaman dulu. Mulai dari Adam sampai kepada Lameh, umur mereka 700 tahun lebih, bahkan sampai 969, hampir 1000 tahun. Nah, saudara lihat itu betapa besar dipotong itu usia. Dari hampir 1000 tahun ke 120 tahun saja. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk melaksanakan, ya, mengeksekusi rencananya ini. Saudara yang kasih, inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Di dalam ayat ini, di dalam tulisan ini, ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, ayat yang ketujuh. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8 saudara. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini menjadi bahan perenungan buat kita sekarang ini. Dari sekian banyak manusia memenuhi bumi ini, mengapa hanya Nuh yang mendapat kasih karunia dari Tuhan? Saudara-saudara, seringkali orang membuat satu pemikiran. Pernah dibilang sama saya begini, Pendeta, apakah mungkin manusia ini dibinasakan oleh Tuhan? Apakah Allah itu kejam? Apakah manusia ini begitu saja hasil ciptaan karyanya disia-siakan dengan menghukum mereka? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini saya percaya Allah kita itu Allah yang sangat mengasihi. Saya percaya bahwa Allah yang kita percaya itu yang hidup, yang maha mendengar, yang maha pengampun, dan sangat sayang kepada manusia ini. Tapi bila mana terjadi penghukuman, kebinasaan, itu bukan karena Tuhan tidak sayang. Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tetapi manusia itu memilih untuk binasa. Manusia itu memilih untuk dihukum. Manusia itu memilih jalannya untuk jauh dari Tuhan. Allah kita bukanlah Allah yang diktator,
tetapi Allah yang sangat mengasihi. Karena kepada manusia diberikan satu kuasa yang besar, yaitu kuasa atau hak untuk memilih. Ayat yang ke-9, mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada 3 poin dalam ayat ini. Mengapa Nuh berkenan di mata Tuhan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama, seorang yang benar. Apa artinya hidup dalam kebenaran? Di dalam Yohanes pasal 17 firman-Mu itu adalah kebenaran. Orang yang percaya kepada firman Tuhan, orang yang menuruti kepada firman Tuhan, orang yang mendengar kepada firman Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, itulah orang yang benar di mata Tuhan. Dan berhak untuk mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Yang kedua, yang hidupnya tidak bercela. Manusia sejamannya tadi kita sudah baca ayat sebelumnya. Kenapa Allah mau membinasakan dunia ini? Karena manusia itu jahat. Kecenderungan hatinya berbuat jahat. Tapi Nuh tidak demikian. Saudara, walaupun Nuh hanya satu keluarga, dia tidak sendirian. Dia bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Dan yang berikut, hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa. Hidup bergaul dengan Allah. Ini adalah satu hubungan yang penting, yang sangat penting dalam hidup kita. Hidup bergaul dengan Allah. Bila mana saudara bergaul dengan Allah, kehidupan yang kekal dipastikan, keselamatan dipastikan. Dan setelah berjalan perintah itu, saudaraku, apa kelebihan Nuh seperti tadi sebagai orang yang benar? Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya, dan seterusnya. Perintah itu Tuhan berikan kepada Nuh. Ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Lalu ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Saya pindah ke ayat 22. Saudaraku yang kasih, sebagai orang yang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, ayat 22 dikatakan begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Inilah kunci kesuksesan. Inilah kunci keselamatan. Inilah kunci kepada keberhasilan. Dan orang yang hidup bergaul dengan Allah adalah seorang
yang seperti Nuh. Segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan dilakukannya dengan tepat. Tolong diingat ayat ini saudara. Karena Allah merindukan keselamatan saudara. Merindukan keselamatan saya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bertanggung jawab untuk semua tugas yang diberikan kepada saya, yang diembankan kepada saya. Dan satu hal yang dituntut dari saya adalah sama seperti kepada Nuh. Nuh melakukannya semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kiranya kita yang mendengarkan firman ini, bila mana kemusnahan itu datang, direncanakan oleh Tuhan untuk orang-orang yang tidak mendengarkan akan firman-Nya, orang-orang yang memberontak kepada firman Tuhan, orang-orang yang meremehkan firman Tuhan, orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Saudara yang kasih, engkau tidak sendirian. Sekalipun orang menyepelekan engkau, sekalipun orang meninggalkan engkau, sekalipun orang mengejek engkau, sekalipun orang memperolok-olok engkau, bahkan memusuhi engkau, engkau tidak sendirian, karena Allah akan menyelamatkan. Apa kuncinya tadi? Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran, tidak berbuat celah, bahkan yang lebih besar, dia melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Artinya tidak ada yang ditawar-tawar. Kalau Tuhan berfirman, lakukan, karena itu adalah keselamatanmu saudara dan keselamatan saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Terima kasih atas firman yang menghibur, yang menguatkan kami. Kami boleh belajar dari Nuh, menjadi seorang yang benar, seorang yang tidak bercela, seorang yang suka bergaul dengan Tuhan, dan orang yang melakukan dengan tepat semua perintah-perintah Tuhan. Ajari kami Bapa, kami manusia lemah ini, agar kami tidak membawa pikiran kami, kehendak kami kepada diri kami sendiri, tetapi kami mau membawa segala pikiran dan kehendak kami ke dalam kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, karena kami percaya janji-Mu. Kami mau terima berkat-Mu pada saat ini, karena kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.